Penguasa Alam Kayangan. Bab 26. Judul, Membasuh Kebencian dengan Darah. Di pinggiran kota Klaten, di sudut sebuah rumah kosong, Sin Awan duduk di sana dengan tenang dan meletakkan tubuhnya yang tidak berdaya ke dinding dingin di belakangnya. Mata berkilau yang tak bernyawa itu menatap keluar angkasa, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia masih berada dalam posisi ini selama beberapa jam sampai sekarang. Di benua Papua, dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan sampai kematiannya, dia tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Satu-satunya hubungan yang dia miliki dengan mereka adalah liontin yang selalu dia bawa bersamanya di depan dadanya. Di Pulau Jawa, kedua orang tuanya meninggal saat dia masih muda, tapi setidaknya dia tahu siapa orang tuanya dan nama mereka. Dia bahkan punya seorang kakek dan bibi kecil. Namun, dewa memutuskan untuk menarik lelucon kejam lainnya kepadanya. Semuanya tak terduga, semuanya palsu. Kakeknya bukan kakek yang sebenarnya dan bibi kecil juga bukan bibi yang sebenarnya. Dia masih belum tahu siapa sebenarnya orang tuanya, dan bahkan tidak tahu apa nama keluarganya sendiri. Dua pengalaman hidup telah melebarkan pikirannya, tapi seperti sebelumnya, dia masih tidak dapat menerima dengan singkat dan mendadak ini untuk tidak mengetahui akarnya dan dari mana asalnya. Siapa sebenarnya aku, dan kemana aku harus pergi selanjutnya? Pengusiran dari keluarga Sin berarti dia tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di keluarga Sin dan melangkah lagi. Di dalam hatinya, dia sangat tahu bahwa tidak hanya dia tidak bisa tinggal lama di keluarga Sin, dia juga tidak mampu tinggal di kota Klaten. Satu-satunya alasan dia tidak pergi adalah karena dia khawatir tentang kakek dan bibi kecilnya. Paling tidak dia ingin memastikan keamanan mereka. Waktu perlahan mengalir dari pagi sampai tengah hari, dan sekali lagi sampai langit perlahan, tapi akhirnya menjadi gelap. Meski belum makan sepanjang hari, Sin Awan masih belum merasakan rasa lapar. Ketika matahari telah mengambil kembali sinar terakhirnya yang terang dan benar-benar terbenam, Sin Awan akhirnya mengangkat kepalanya sedikit, karena mata yang tak bernyawa itu perlahan terkondensasi menjadi sinar yang mengerikan, seolah-olah milik roh jahat. Tiba-tiba, dia mulai tertawa terbahak-bahak, sudut bibirnya meringkuk saat dia tertawa terbahak-bahak mirip dengan roh jahat dari neraka. Di tengah tawanya yang mengerikan, dia perlahan mengulurkan tangannya dan sebatang rumput hijau gelap muncul di atas telapak tangannya. Itu memang salah satu rumput penyembunyian bintang yang dia temukan di gunung belakang pada hari dia menikahi Ning Savitri. Saat menatap rumput penyembunyian bintang, cahaya hijau gelap tiba-tiba terlepas dari telapak tangannya, membungkus rumput penyembunyian bintang di dalamnya. Di bawah cahaya hijau gelap, rumput penyembunyian bintang mulai berputar dan berubah aneh, mengecil, dan berubah warna. Kemudian akhirnya, itu menjadi setumpuk kecil bubuk hijau gelap. Sin Awan meniup lembut dan menebarkan semua bubuk hijau tua itu. Hanya mutiara transparan yang tanpa sadar muncul tertinggal di telapak tangannya. Ini adalah inti mutiara racun surgawi dan juga kemampuan paling menentang surga itu sendiri. Penyempurnaan tanaman obat. Untuk menciptakan obat-obatan, beragam ramuan herbal diharuskan dihancurkan, diolah, disatukan, ditambah energi yang sangat dalam untuk efek tambahan, dan lain-lain. Proses ini tidak hanya rumit tapi juga tidak dapat dihindari dan menyebabkan kehilangan sejumlah kekuatan obat. Untuk selanjutnya, dipastikan akan selalu ada probabilitas kegagalan. Terutama bila menyangkut pengobatan bermutu tinggi, tidak hanya sejumlah besar emas yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan langka, kemungkinan kegagalan juga sangat tinggi dan setelah gagal, semuanya akan hilang. Selain itu, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan nilai obat yang lebih tinggi. Ada persyaratan yang sangat tinggi untuk kemampuan alkemis, suasana, dan efek yang ditambahkan dengan menggunakan kekuatan energi. Namun, jika seseorang menggunakan penyempurnaan obat dari mutiara racun surgawi, sama sekali tidak perlu khawatir dengan semua ini. Hal ini karena dapat dengan cepat memperbaiki bagian terpenting dari ramuan itu dalam waktu sesingkat mungkin dan menyatukannya dengan sempurna. Seluruh proses tidak akan menyia-nyiakan kekuatan obat apapun dan lebih jauh lagi, tidak ada kemungkinan kegagalan. Sedangkan untuk bagian yang tidak terpakai, mereka akan dibuang oleh mutiara racun surgawi. Setelah mengenali pemiliknya, ia bahkan bisa mengikuti pemikiran pemilik untuk memperbaiki dan memadukan persentase bahan tertentu.
Kemampuan mengerikan ini cukup membuat manusia untuk menjadi gila dimanapun ia berada di dunia ini. Pada saat itu, alasan mengapa setiap keluarga kelas atas di benua Papua mengejarnya bukan karena kemampuan beracun dari mutiara racun surgawi, namun karena kemampuan penyempurnaan dan penyulingan yang mengerikan. Selama ada bahan yang sesuai dan cukup, melalui mutiara racun surgawi akan aman menjadi obat yang paling sempurna dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika kemampuan mutiara racun surgawi menyebar di Pulau Jawa, pasti akan menimbulkan keributan dan jumlah orang yang mengejar kehidupan Sin Awan tidak akan kalah dibandingkan dengan benua Papua. Melihat mutiara transparan di tangannya, senyuman Sin Awan menjadi lebih menyeramkan lagi. Dia membuka mulutnya, meletakkannya di dalam, dan langsung menelannya. Selanjutnya, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan perlahan lenyap di tempat. Seolah-olah tiba-tiba menguap. Pil penghilang bintang hanya memerlukan satu rumput penyembunyian bintang untuk pembuatan obat yang berhasil. Setelah dikonsumsi, menghilang secara sempurna, akan diaktifkan selama 3 jam. Terlepas dari tubuh, suara, bau, dan benda-benda di tubuh, semua akan benar-benar tersembunyi. Rumput penyembunyian bintang adalah objek yang tak terbayangkan. Tapi pil penghilang bintang yang diciptakan darinya, bahkan lebih tak terduga lagi. Karena apa yang dianugerahkan melebihi akal sehat pengetahuan manusia di Pulau Jawa, sangat besar sehingga tak seorang pun berani membayangkan efek ajaib yang akan dihadapinya. Sin Awan benar-benar percaya bahwa dia telah menggunakan pil penghilang bintang pertama kalinya di Pulau Jawa karena di dunia ini, satu-satunya bahan untuk pil penghilang bintang adalah rumput penyembunyian bintang dan satu-satunya yang bisa memperbaiki rumput penyembunyian bintang adalah mutiara racun surgawi. Sin Awan berdiri dan berjalan menuju keluarga Sin tanpa bentuk, suara dan bau. Langit sudah gelap dan lampu di dalam keluarga Sin menyala. Sin Awan melangkah melalui pintu gerbang keluarga Sin dan dengan santai berjalan lurus, tanpa sedikit pun sikap hati-hati dalam postur tubuhnya. Saat murid-murid keluarga Sin berjalan melewatinya, tidak ada yang melirik ke arahnya. Setelah mengkonsumsi pil penghilang bintang, penyembunyian dicapai dikatakan sempurna, karena tidak hanya membuat tubuh transparan, bahkan kehadiran eksternal dan internal akan benar-benar tersembunyi, seolah-olah seseorang benar-benar tersembunyi di celah ruang tak terlihat. Ketika pertama kali menggunakan pil penghilang bintang pada saat di benua Papua, bahkan seorang pemimpin keluarga yang masuk dalam 10 besar di benua tidak dapat menemukannya saat ia berada dalam jarak 10 langkah. Sebelum perjalanan ini, Sin Awan terasa sangat tenang. Di jalan, dia telah mendengar bisik-bisik banyak orang. Dia menjadi sadar akan Ning Savitri yang dipimpin oleh gurunya, juga Sin Bejo dan pemenjaraan Sin Niwang di pegunungan belakang. Sebuah isolasi selama 15 tahun. Kesimpulan dari pertemuan keluarga Sin hari ini menetapkan pemilihan Sin Wawan yang sangat jelas yang akan menemani kelompok Sin Rengkuni ke padepokan Sin keesokan harinya. Ketika dia tiba di ruang tamu, Sin Awan berhenti dalam langkahnya saat dia diam-diam mendengarkan pembicaraan di dalam. "Wawan, tentang kepergian besok dengan Tuan Muda Sin ke padepokan Sin, kau harus selalu mengingat kebaikan dari Tuan Muda Sin hari ini. Itu wajar saja, Sin Wawan akan mengingat bantuan baik dari Tuan Muda Sin dan kebaikan yang besar." Wawan sekali lagi menawarkan Tuan Muda Sin 3 cangkir. "Sin Wawan, meski hari ini telah gagal, kesalahannya bukan milikmu. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ning Savitri sebenarnya adalah murid Istana Awan Salju? Karaktermu sebenarnya adalah salah satu yang aku sukai, jadi selama kau benar patuh di padepokan Sin, aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil." Terima kasih Tuan Muda Sin. Tuan Muda Sin, Anda benar-benar dermawan terbesar saya. Wawan pasti akan setia kepada Tuan Muda Sin, dan tidak akan berkhianat. Saya tidak menduga urusan Ning Savitri. Tapi rencana menjebak Sin Niwang tidak sepenuhnya sia-sia. Meskipun Tuan Muda Sin tidak dapat menyentuhnya karena Cutriwi di dekatnya, Tuan Muda Sin tinggal menemukan alasan untuk kembali ke sini setelah sekitar 1 tahun. Bagaimana mungkin Sin Niwang bisa lolos saat itu? Hehehehe. Nada suara Sin Wawan agak ceroboh, dan jelas bahwa dia sudah menjadi mabuk. Saat Sin Awan sedang mendengarkan, raut wajahnya menjadi semakin dingin saat kedua kepalan tangannya dikencangkan. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi ke arah halaman timur. Saat keluar dari halaman timur, ada belati pendek di tangannya yang entah berasal dari mana. Kemudian, dia sekali lagi bergerak menuju arah halaman utara.
Nomor halaman utara 11 adalah halaman Sin Wawan dan saat ini, tidak ada satupun orang terlihat. Sin Awan mendorong pintu dan masuk. Di tengah ruangan, dia melihat sekilas tata letaknya. Setelah itu, dia dengan dingin tertawa dan berjalan menuju jendela tepat di depannya. Sambil mengangkat pisau pendek itu, dia menusuk bagian tengah jendela dan kemudian mengeluarkan belati itu. Jendela yang dihancurkan di atas tiba-tiba menumbuhkan lubang berukuran tinju tambahan. Kemudian, Sin Awan hanya berdiri diam di samping dan diam menunggu Sin Wawan tiba. Dia tidak perlu menunggu lama, karena suara langkah kaki datang setengah jam kemudian. Selanjutnya, pintu kamar dibuka dan Sin Wawan yang mabuk karena anggur bergoyang-goyang di dalam dengan dukungan Sin Agus. "Bos, saat kau masuk padepokan Sin, kau tidak boleh melupakan tahun-tahun pengabdian dari adik kecil ini, yang selalu ada pada panggilanmu." Sin Agus menjilat saat ia mengangkat Sin Wawan ke tempat tidur. Bahkan jika dia mati, dia masih tidak akan pernah berpikir bahwa saat ini ada satu orang yang tertinggal di tempat dia sekarang berdiri. Yang tanpa suara, tanpa gerak, dan dengan dingin mengamatinya. Sin Wawan mabuk sampai tak sadarkan diri saat jatuh langsung ke tempat tidur dan samar-samar menanggapi dengan dua suara yang hanya dibuat karena dia mengerang. Sin Awan berjalan di depan ranjang Sin Wawan dan perlahan mengangkat belati pendek di tangannya. Dalam sebuah konfrontasi langsung, dia jelas bukan pertandingan untuk Sin Wawan. Bahkan dengan dukungan rumput penyembunyian bintang, tidak ada kepastian bahwa dia bisa membunuh Sin Wawan. Ini karena bahkan jika seseorang benar-benar tidak berdaya, jika terjadi serangan, kekuatan energi tubuh akan melepaskan dan melindungi diri secara kondisional. Tubuhnya yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan energi dan belati biasa yang dipegangnya di tangannya mungkin tidak bisa menembus tubuh Sin Wawan, yang memiliki tenaga dalam dari tingkat ketiga ranah kelahiran cakra. Kemampuan persembunyian pil penghilang bintang tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Selama periode tembus pandang, jika seseorang bersentuhan dengan tubuh tersembunyi, tembus pandang akan segera dibatalkan. Jika serangannya meleset dan sebaliknya disentuh oleh lawan, dia benar-benar terjebak dalam keadaan sulit. Dan hasilnya mungkin akan berakhir dengan kematian. Namun saat ini, Sin Wawan sudah mabuk, jadi itulah kesempatan yang tepat. Dia melihat-lihat lokasi lubang yang dia tusuk di jendela tadi, dan setelah memastikan posisinya, dia menyipitkan matanya saat belati di tangannya tiba-tiba terjatuh. Dia menggunakan kekuatan di sekujur tubuhnya untuk dengan kejam menancapkannya di sisi kiri dantian Sin Wawan, sebuah tempat 2 inci di bawah pusar. Pada saat menembusnya, dia langsung melompat mundur dan berdiri di sudut ruangan. Tusukan itu bisa saja langsung memotong tenggorokan Sin Wawan dan mengambil nyawanya, namun dia memilih untuk tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Sin Wawan mati begitu saja? Bagaimana mungkin itu bisa melepaskan kebencian di dalam hatinya? Dia ingin benar-benar menghancurkan mimpi indah Sin Wawan. Untuk membiarkan dia mengalami jatuhnya dari surga ke neraka, dan membiarkan dia berharap bahwa dia akan lebih baik mati. Pertunjukan yang menyenangkan baru saja dimulai. Sejumlah besar darah keluar saat perut bawah Sin Wawan terbuka. Sin Wawan yang sebelumnya mabuk mengeluarkan suara yang mirip dengan seekor babi yang sekarat saat ia jatuh dari tempat tidur. Kedua tangannya menutupi perutnya dan ia berguling-guling di lantai karena sakit. Pintu itu tiba-tiba terbuka dan Sin Agus yang tidak begitu jauh, bergegas masuk setelah mendengar jeritan itu. Ketika melihat situasi di depan matanya, kerutannya memucat dan tangannya gemetar karena panik. Bos, dia ingin membantu Sin Wawan, tapi dia tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Setelah kepanikannya yang cepat, dia dengan cepat berlari keluar dan cepat berteriak. Pemimpin keluarga, Sin Wawan. Sin Wawan telah diserang oleh seorang pembunuh. Pemimpin keluarga, di bawah langit malam, suara Sin Agus terdengar sampai jarak yang cukup jauh dan membuat keluarga Sin Agus awalnya sangat sepi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Saat melihat Sin Wawan yang menangis di lantai, Sin Awan tertawa terbahak-bahak membuka pintu dan berjalan santai. Tidak lama kemudian, Sin Pano, Sin Gu, dan beberapa tetua segera bergegas masuk. Setelah melihat belati itu ditikam di perut dan darah yang keluar dari tubuh Sin Wawan, Sin Pano tiba-tiba bingung. Dia terhuyung-huyung di tengah kepanikannya. Wawan, kesadaran Sin Wawan tidak pudar sama sekali.
Pemabuk sebelumnya benar-benar terjaga saat ia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Sin Pano dan mengeluarkan suara lemah. "Ayah, cepat, cepat dan angkat dia ke tempat tidur," Sin Gu berkata sambil segera membuka kotak obatnya. Wajah beberapa tetua yang mengikuti di belakang mereka penuh dengan keheranan. Siapa yang melakukan ini?" Setelah Sin Wawan diangkat ke tempat tidur dan diletakkan, Sin Pano dan tetua pertama menggunakan kekuatan energi untuk menutup luka pendarahannya. Kerutan Sin Pano terdistorsi saat dia bertanya, "Sin Gu, bagaimana situasinya?" Alis Sin Gu tegang sejak awal. Ketika dia mendengar pertanyaan Sin Pano, dia menghela napas panjang. Tidak ada bahaya besar bagi hidupnya. Pembunuh itu jelas tidak bertujuan untuk hidupnya, tapi potongan ini benar-benar berbahaya. Kebetulan saja tusukan itu menusuk tepat di tengah pusat cakra. Tusukan ke pusat cakra ini seperti menusuk balon. Tidak hanya pusat cakra rusak, semua kekuatan energi juga bocor. Apa? Ketika Sin Pano mendengar bahwa semua kekuatan energi bocor, seperti guntur yang secara instan mengubah wajahnya menjadi putih pucat. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan bertanya dengan sedikit harapan. "Kalau begitu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih?" Sin Gu menggelengkan kepalanya. Ini adalah kebocoran tenaga dalam sampai habis. Hal ini pada dasarnya tidak mungkin dipulihkan. Tapi untungnya, luka pusat cakra bisa diperbaiki dan setelah diperbaiki, mungkin sekali lagi. Harus dari awal. Tubuh Sin Pano tiba-tiba bergetar saat kulit Sin Wawan benar-benar tertutup keputusasaan. Luka ini tidak menginginkan kehidupan Sin Wawan, tapi malah melumpuhkan seluruh tenaga dalamnya. Seperti daging yang jatuh dari langit, keluarga Sin akhirnya mendapat kesempatan untuk memasuki padepokan Sin. Sin Wawan berusaha keras untuk mendapatkan kesempatan yang sangat langka ini, akhirnya bisa terbang ke langit. Namun pada malam menjelang mimpi indah yang akan terjadi ini, seluruh tenaga dalamnya telah hancur total. Bahkan jika mereka harus menggunakan jari-jari kaki mereka sebagai jaminan, mereka tahu bahwa tidak mungkin Sin Rengkuni membawa sampah dengan pusat cakra yang rusak kembali ke padepokan Sin. Siapa yang berniat jahat? Siapa? Seluruh tubuh Sin Pano bergetar saat kulit wajahnya menjadi pucat. Awalnya, dia berpikir bahwa kepergian langsung Sin Wawan ke padepokan Sin adalah acara bahagia yang luar biasa. Dia bahkan berpikir untuk meluangkan dirinya di sore hari dan sangat tidak sabar dengan hal ini sehingga dia sudah menyiapkan pakaian Sin Wawan untuk hari esok. Tanpa diduga, bahkan sebelum berjalan 2 langkah menuju surga, dia tiba-tiba turun kembali ke neraka. "Pemimpin keluarga, tolong tenanglah. Wawan masih sadar sekarang, jadi dia mungkin tahu siapa yang melakukan tindakan jahat ini." Sin Mento berkata dengan wajah gelap. Sin Pano sadar kembali dan cepat-cepat mendekati sisi Sin Wawan. Dengan suara serius, dia bertanya, "Wawan, apa kau melihat siapa yang menusukmu?" Pada saat ini, perut Sin Wawan telah dibungkus dengan lapisan perban oleh Sin Gu, sehingga cederanya untuk sementara stabil. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan susah payah menjawab, "Tidak tahu, aku sama sekali tidak melihat orang. Tidak melihat siapapun." Sin Pano melebarkan matanya. Kemudian, pandangan Sin Cengkir tiba-tiba berkelebat dan berbicara dengan waspada. "Cepat, lihat ke sana, di jendela itu." Cukup mengejutkan, di jendela diagonal yang berlawanan, ada lubang berukuran tinju tambahan. Sin Pano meletakkan tangannya di atasnya dan seluruh tubuhnya mengungkapkan maksud pembunuhannya. Sudah cukup jelas bahwa seseorang telah bersembunyi di balik jendela ini, menunggu sampai Wawan masuk, memanfaatkan dia yang mabuk dan menggunakan belati ini untuk melukai Wawan. Sin Mento dengan hati-hati berbicara. Halaman ini terletak di pusat wilayah keluarga Sin, namun seseorang benar-benar menyusup dan melakukan pembunuhan itu. Orang ini pasti sangat mengenal keluarga Sin kita atau ini mungkin tindakan anggota keluarga Sin kita. Setelah selesai berbicara, mata Sin Mento dengan tidak sengaja melirik Sin Bo, Sin Ze, dan Sin Cengkir. Alasan Sin Mento dengan keras mengguncang hati Sin Pano. Di kota Klaten, keluarga Sin dianggap sebagai salah satu keluarga top yang berlatih tenaga dalam. Terlepas dari tingkat kesulitannya, untuk menyusup ke keluarga Sin dan membunuh putra pemimpin keluarga adalah risiko yang sangat besar. Dan dalam hal penampilan luar, Sin Wawan biasanya sopan, dengan reputasi yang sangat baik. Siapa dan untuk alasan apa akan membunuhnya?
Jika si pembunuh sebenarnya adalah orang dari keluarga Sin, maka menjadi lebih mudah untuk dijelaskan. Jika ini dilakukan oleh anggota keluarga Sin akan menjadi sangat mudah dan juga akan dengan mudah memahami waktu yang tepat saat Sin Wawan mabuk. Adapun alasannya, itu tentu saja kecemburuan mereka atas kepergian Sin Wawan ke Padepokan Sin. Jika lumpuh atau terbunuh, Padepokan Sin kemudian akan memilih orang lain. Pembunuh itu juga memiliki kesempatan itu. Saat memikirkannya, jantung Sin Pano dingin dan kewaspadaannya dipertajam. Karena tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat di sisinya adalah tersangka terbesar. Mereka semua memimpikannya cucu mereka sendiri untuk dikirim ke Padepokan Sin. Dihadapkan dengan kesempatan langka yang datang dari anggota Padepokan Sin ini, tidak aneh jika mereka melakukan hal yang gila dan menggelikan. Sin Gu, bagaimana luka Wawan sekarang? Sin Pano berkata sambil mengertakkan giginya agar tetap tenang. Luka sudah berhenti berdarah dan obatnya sudah dioleskan. Tidak ada bahaya langsung. Berdasarkan kondisi Wawan saat ini, dibutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk benar-benar sembuh. Tapi pada memperbaiki pusat cakra, itu mungkin malah memakan waktu beberapa bulan. Pada saat itu, latihan tenaga dalam juga harus dimulai lagi. Sin Gu menjawab dengan jujur. Pada saat ini, teriakan panik tiba-tiba datang dari luar pintu seperti bunyi guntur. Api, rumah sakit dan halaman selatan. Keduanya terbakar. Apa? Sin Gu dengan ganas berbalik dan berlari keluar dengan cara yang sepertinya tidak peduli dengan hidupnya. Rumah sakit menyimpan sejumlah ramuan dan obat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti hidupnya. Sin Pano dan yang lainnya juga terkejut, karena halaman selatan adalah tempat di mana pemimpin keluarga dan para tetua tinggal. Keempat tetua itu tidak berbicara lagi dan segera bergegas keluar dengan liar. Sin Pano sedikit ragu di belakang mereka dan dengan cemas menghadapi Sin Wawan. Wawan, lukamu tidak lagi mengancam jiwa. Istirahat yang baik dan jangan memikirkan hal lain. Aku pasti akan menangkap pelaku yang melukaimu sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, Sin Pano juga dengan cepat berlari keluar pintu dan langsung menuju halaman selatan. Tempat itu menyimpan barang-barang penting yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Sekarang setelah mendengarnya terbakar, jika dia tidak secara pribadi pergi ke sana, bagaimana mungkin dia merasa nyaman? Sin Wawan tiba-tiba ditinggalkan sendirian di kamarnya. Dengan pusat cakra yang rusak parah, Sin Wawan diam saja di tempat. Bahkan tidak lagi menggerakkan tubuhnya, seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga ia tidak mampu bahkan mengangkat jari-jari yang paling kecil sekalipun. Dia kosong menatap langit-langit saat penglihatannya meredup. Dia dengan tulus berharap bahwa apa yang telah terjadi hanyalah mimpi buruk. Tap, tap, tap. Jelas seharusnya tidak ada orang di sini, tapi suara langkah kaki memasuki telinga Sin Wawan. Suara ini membuat rambutnya berdiri di ujung saat ia melihat ke arah sumbernya. Dia melihat sosok mendekat-mendekat. Seseorang yang seharusnya tidak pernah muncul di sini. Sin Awan, melihat seseorang muncul seperti semacam hantu, kedua mata Sin Wawan melebar tak percaya seolah dia hampir tidak percaya apa yang telah dilihatnya. Dia jelas telah dikeluarkan dari keluarga Sin dan dilarang masuk lagi. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Di tengah kondisi menghilang 3 jam, kecuali jika telah dihapus oleh kekuatan eksternal, Sin Awan dapat dengan bebas membatalkan dan mengaktifkan kembali keadaan tersembunyi. Sampai 3 jam berakhir. Dia berdiri di depan ranjang Sin Wawan dan dengan dingin menatapnya. Sin Wawan, kau tampak sangat terkejut. Bagaimana kau bisa ada di sini? Sin Wawan berkata dengan suara serak. Dia berusaha mengangkat tubuhnya ke posisi duduk tapi hampir tidak bisa mengangkat setengah dari lengannya, jadi dia benar-benar tak berdaya dan berbaring kembali. Bagaimana mungkin aku ada di sini? Sin Awan tersenyum. Senyumnya santai, di mata Sin Wawan yang berbaring. Tapi dia mendeteksi sensasi menakjubkan dari tubuhnya ke pikirannya. Dia perlahan mengambil belati yang Sin Gu tarik keluar dari Sin Wawan dan menunjuk Sin Wawan. Tentu saja, aku datang untuk menagih hutangmu. Menagih utang? Utang apa? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Tubuh Sin Wawan bergetar saat matanya tiba-tiba terjepit dalam ketakutan. Orang yang mencoba membunuhku, bukan kau kan? Tidak, mustahil, mustahil. Kau benar-benar memiliki wajah untuk bahkan bertanya kepadaku apa utang yang akan aku tagih. Senyum di wajah Sin Awan memudar,
digantikan oleh senyum jahat karena wajahnya tampak seperti ekspresi yang mengerikan. Tangan yang memegang belati itu sedikit bergetar saat ia mengungkapkan niat membunuh dan kebenciannya yang tak pernah berakhir yang selalu dipegangnya. Pada hari pernikahanku, kau mencoba menggunakan serbuk pembunuh jantung untuk membunuhku. Jika bukan karena perlindungan takdirku, aku pasti sudah mati. Untuk kesuksesanmu, kau menjilat Sin Rengkuni, tidak segan-segan menjebak bibi kecilku, memaksaku dan Ning Savitri terpisah dan bahkan menyebabkan pengusiranku. Pengusiranku tidak masalah. Jika bukan karena Ning Savitri menjadi murid Istana Awan Salju dan gurunya berada di dekatnya, Ning Savitri akan dalam bahaya. Bibi kecilku juga harus menanggung ketidakadilan dibawa kembali ke padepokan Sin dan menderita berbagai macam penghinaan. Kakekku akan menderita kepahitan sendirian dan menghabiskan seluruh hidupnya menyimpan dendam. Sin Wawan, katakan padaku, utang macam apa yang harus aku minta darimu? Bagaimana seharusnya aku memperlakukanmu untuk membiarkanmu melunasi utang ini? Dalam teriakan dendamnya, Sin Awan mengangkat belati dan tiba-tiba menusuk Sin Wawan. Berhenti. Belati itu melesat ke arah kaki dan darah Sin Wawan menyembur ke segala arah karena tendon di kedua kakinya tanpa ampun telah terputus. Sin Wawan mengeluarkan lolongan kesakitan yang biasanya terjadi dalam pertumpahan darah dan tusukan neraka menjadi semakin menjadi saat dia tersentak kesakitan. Saat melihat dia menderita, wajah Sin Awan penuh dengan kegembiraan. Dia sekali lagi mengangkat belati yang baru saja menikam, dan dengan geraman rendah, tiba-tiba memotong di kedua tangan. 2 semprotan darah kemudian keluar, tendon di kedua tangan Sin Wawan juga dipotong dengan kejam. Tangisan Sin Wawan yang berdarah seperti lolongan setan terdengar. Dengan keempat anggota badan di tubuhnya yang basah kuyup, seluruh tubuhnya masuk dan jatuh ke dalam jurang yang menyakitkan dan mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa Sin Awan yang biasanya lemah dan bisa mudah dilumpuhkan benar-benar ingin membunuhnya, dan dengan cara yang kejam. Tidak. Ampuni aku tidak ingin mati, Kulit Sin Wawan sudah menjadi pucat seperti kertas dan rasa sakit dan ketakutan di kedua matanya telah diperbesar. Sin Awan kembali mengangkat pisau dan dengan kejam tertawa. Mati? Tidak, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau pikir aku akan membiarkanmu mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit? Dengan ini, aku ingin matamu tidak pernah melihat lagi. Swish! Kedua tusukan cepat itu dengan cepat menembus mata Sin Wawan, dan membalik dua bola matanya yang lebar langsung menjadi semacam pasta hitam dan putih. Jeritan menyedihkan yang terdengar seperti itu berasal dari kedalaman neraka sangat tragis, sehingga bisa membuat tubuh orang-orang yang mendengarnya gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Namun seluruh wajah Sin Awan benar-benar tersenyum dengan gembira, seolah mendengar musik dari surga. Dia menarik belati itu, menyipitkan matanya, dan berbicara dengan senyum samar. Bajingan, menangislah yang nyaring. Nikmati suaramu sekarang selagi kau masih bisa. Karena setelah ini, kau mungkin tidak lagi membuat suara yang menyenangkan lagi. Swoosh! Dengan ini, aku ingin kau tidak pernah berbicara dengan mulutmu seumur hidupmu. Belati tanpa ampun menusuk ke bagian tengah mulut Sin Wawan. Saat ditarik keluar, sepotong lidah merah berdarah dan beberapa puluh gigi terbang bersama. Dengan potongan ini, aku ingin kau tidak pernah mendengar dengan telingamu sepanjang sisa hidup ini. Swish! Belati itu meluncur maju saat warna darah cerah keluar. Telinga Sin Wawan terbang dari tubuhnya dan memercikkan darah saat mereka jatuh ke lantai dingin. Dengan potongan ini, aku ingin kau mati tanpa keturunan. Kau adalah tipe orang tercela yang tidak layak memiliki masa depan seperti itu. Belati yang diwarnai merah darah dinaikkan, dan lalu menusuk ke bawah, dan dengan kejam menembus area pangkal paha Sin Wawan. Tubuh Sin Wawan menjadi kaku dan bahkan tangisnya yang sangat serak juga perlahan-lahan terdiam. Awal kebakaran di rumah sakit dan halaman selatan sangat aneh. Itu jelas-jelas sebuah pembakaran berbahaya, tapi orang-orang di sekitarnya bahkan tidak melihat bayangan yang mencurigakan. Bahkan penjaga keluarga Sin Agus berdiri di luar pintu rumah sakit tidak melihat ada yang masuk atau keluar dari rumah sakit. Tapi untungnya, api tidak terlalu besar dan mudah ditangani. Sin Pano dengan cepat memberi perintah dan kemudian terbakar dalam kegelisahan saat dia berteriak pada Sin Gu.
Dia kemudian sekali lagi buru-buru kembali ke halaman kecil Sin Wawan. Saat dia membuka pintu, Sin Pano hendak meneriakkan nama Sin Wawan, namun tiba-tiba seluruh tubuhnya diam, seolah-olah dia disambar petir. Dia memiliki ekspresi bodoh saat dia diam berdiri di tempat. Sin Wawan tidak lagi di atas tempat tidur, tapi di lantai, seperti seekor anjing mati. Seluruh tubuhnya tertutup darah. Kedua pergelangan tangan dan pergelangan kakinya memiliki bekas luka tebal yang sama, sementara kedua tangan dan kakinya diputar. Seluruh wajahnya berlumuran dengan darah. Di kedua sisi telinganya, yang tersisa hanyalah 2 tumpukan daging. Hidung dan bibir atasnya telah hilang seluruhnya, seolah-olah mereka telah hilang dan dia mengeluarkan gelembung berdarah di mulut. Aliran cairan merah, putih, dan hitam muncul satu sama lain dari tengah kedua lubang mata hitamnya. Bagian bawah tubuhnya bahkan lebih tertutup dengan warna merah. Seluruh tubuh Sin Gu gemetar sampai kedua kakinya berlutut lemas ke lantai. Sepanjang seluruh karir medisnya, dia melihat sejumlah besar luka ringan tapi belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam, berdarah, dan sangat tragis. Saat melihat kulit Sin Wawan, dia bisa tahu bahwa Sin Wawan tidak mati. Dan umurnya tidak melemah sedikit pun. Tapi kondisi mengerikan ini 100.000 kali lebih menyedihkan daripada kematian. Seluruh tubuh Sin Pano bergetar, saat hatinya hancur berkeping-keping dan kulitnya menjadi putih seperti mati. Saat dia merasakan seseorang semakin dekat, tubuh Sin Wawan bergetar dan desiran kasar dan putus asa dikeluarkan dari mulutnya yang berbusa dengan gelembung berdarah. Tubuh Sin Pano melayang ke depan saat dia melangkah maju. Dia tiba-tiba berteriak terengah-engah, seolah-olah dia gila. Siapa? Datang ke sini sekarang juga? Aku ingin memotongmu sampai 1000 keping daging cincang. Dan menderita kematian, mati tanpa keturunan. Teriakan Sin Pano mengandung kemarahan dan kegilaan yang tak berujung sehingga seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila. Dia merasa dadanya hampir meledak dan pembuluh darahnya pecah. Ketika dia melihat tubuh anaknya yang benar-benar lumpuh terbaring di tanah, itu seperti tidak menyerupai manusia apapun. Dia tidak tahan lagi dan membenci bahwa dia tidak dapat dengan keras berteriak selamanya. Dia lebih jauh membenci fakta bahwa dia tidak bisa benar-benar menjadi gila. Siapa yang melakukan ini? Datanglah ke sini sekarang. Datanglah. Sin Pano dengan cepat berlari 2 langkah ke depan dan benar-benar menghancurkan jendela belakang dengan raungannya yang tak tertandingi dan berduka. Pada saat ini, dia secara tak terduga menemukan 2 baris karakter merah darah di dinding di samping tangannya. Karakter ditulis menggunakan darah anaknya Sin Wawan. Tua bangka dari Sin Bajingan. Hadiah istimewa ini untuk merayakan anak bajinganmu ke Padepokan Sin. Mohon menerimanya. Wah! Sin Pano dengan ganas meninju karakter berdarah yang tertulis di dinding dan membelahnya terbuka dengan suara keras. Lengannya yang keras membuat aliran darah seperti panah mendadak mengalir keluar dari mulutnya. Setelah itu, kedua matanya terguling saat ia dengan berat jatuh pingsan di tanah. Setelah menyiksa Sin Wawan, Sin Awan kembali ke kamarnya sendiri untuk mengenakan pakaian yang dibuat Sin Niwang untuknya dan semua tabungan pribadinya ke mutiara racun surgawi. Tabungannya hanya sedikit dengan total 1100 koin kuning. Sebelum pergi, dia tiba-tiba ragu-ragu dan kemudian juga meletakkan selimut yang dia biasa gunakan bersama Ning Savitri ke mutiara racun surgawi. 16 tahun tinggal di tempat ini. Di masa depan, seharusnya tidak mungkin aku akan kembali untuk kedua kalinya. Sin Awan merasakan nostalgia saat ia melihat sekeliling untuk sementara waktu. Nostalgianya tentu bukan karena keluarga Sin, tapi malah karena banyaknya kenangan tentang dia dan Sin Niwang di sini. Sebelum berusia 11 tahun, tempat ini bukan hanya kamarnya tapi juga kamar Sin Niwang. Pada hari-hari itu, entah siang atau malam, mereka tidak dapat dipisahkan dan hampir selalu bersama sepanjang waktu. Setelah sementara tinggal di sana, Sin Awan akhirnya kembali ke keadaan tersembunyi, memanjat dinding, dan memasuki daerah pegunungan belakang. Batas waktu pil penghilang bintang masih lebih dari 1 jam tersisa. Alasan utama mengapa dia menggunakan pil penghilang bintang adalah untuk menemui Sin Bejo dan Sin Niwang, untuk memastikan keselamatan mereka. Meskipun tiba-tiba dia menemukan 2 buah rumput penyembunyian bintang pada hari pertama kelahiran kembali, dia yakin bahwa rumput penyembunyian bintang adalah barang langka yang tersembunyi, dan di Pulau Jawa jumlahnya mungkin tidak melebihi 10.
Menyiksa Sin Wawan hanyalah sebuah kesenangan. Itu hanya ketertarikan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk semua kesulitan yang dialami kakek dan bibi kecilnya. Itu tidak layak, yang benar-benar ingin dia bunuh adalah Sin Rengkuni. Namun, meski dengan kekuatan yang dipinjamnya dari rumput penyembunyian bintang, tidak mungkin dia bisa membunuh Sin Rengkuni. Meskipun dia tidak tahu tingkat tenaga dalam Sin Rengkuni, meski idiot, Sin Rengkuni tetap dari padepokan Sin, jadi tenaga dalamnya seharusnya jauh lebih tinggi daripada Sin Wawan. Namun bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, suatu hari nanti dia bisa melakukannya. Utang ini, dia bersumpah untuk menuntutnya kembali 1000 kali lipat. Dia bukan lagi Sin Awan yang lemah dan pengecut, orang yang mengambil alih kehendaknya adalah Gun Awan yang telah melihat ke bawah pada semua orang. Setelah gurunya diburu sampai mati, dia telah bersumpah untuk mengubur semua keluarga yang terlibat bersama dengan gurunya. Sedangkan untuk mereka yang telah menyakiti kerabatnya, dia bersumpah dia akan membuat keluarga Sin dan Sin Rengkuni menyesal selama sisa hidup mereka. Cara dia menyiksa Sin Wawan sangat brutal, sehingga bisa menimbulkan mimpi buruk yang terus berlanjut bagi banyak orang jika mereka menyaksikannya. Namun di matanya, itu sama sekali tidak kejam, tapi hanya harga yang harus dibayar karena melawannya. Sekarang, keluarga Sin berantakan dan suara alarm yang menusuk sudah lama tidak terdengar lagi. Ini persis seperti yang diinginkan Sin Awan. Selain menyiksa Sin Wawan, membuat keluarga Sin terbakar adalah alasan lain mengapa memaksa keluarga Sin untuk mengeluarkan perintah pertemuan darurat keluarga Sin. Di pertemuan itu, semua orang yang menjaga pegunungan belakang harus juga kembali juga. Seperti yang dia duga, dia tidak perlu pergi jauh untuk melihat 4 anggota keluarga Sin sedang berlari lurus ke depan. Seperti angin, mereka melewatinya, menuju ke arah keluarga Sin. Sin Awan mempercepat langkahnya dan langsung menuju ke arah tempat terlarang di belakang gunung. Tempat terlarang adalah area tertutup rapat yang digunakan keluarga Sin untuk menghukum penjahat dalam keluarga mereka. Interiornya gelap dan lembab. Di musim panas, itu sangat panas dan di musim dingin itu sedingin es. Untungnya, karena pintu masuknya sempit, tidak mungkin binatang buas akan mengganggu ke dalam. Dalam ingatan Sin Awan, tidak banyak orang yang pernah dipenjarakan di tempat terlarang dan periode pemenjaraan terpanjang juga tidak pernah lebih dari 2 bulan. Namun, bahkan saat anggota keluarga Sin tahu bahwa Sin Niwang dijebak, mereka masih ingin mengunci mereka selama 15 tahun. 15 tahun. Berapa banyak hal dalam 15 tahun yang bisa dinikmati seseorang dalam hidup ini? Sampai sekarang Sin Niwang baru berumur 15 tahun. Jika dia selalu dikurung di dalam, maka periode paling indah dalam hidupnya hanya akan dihabiskan di bawah kesepian yang gelap dan dingin ini. Itulah siksaan yang sebenarnya kejam. Saat ia melepaskan tubuhnya yang tersembunyi, Sin Awan menatap pintu masuk tempat terlarang dan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Bagaimana mungkin dia mengizinkan kakek dan bibi kecil untuk terus dikurung di tempat ini? Namun dia yang sekarang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak punya pilihan lain untuk melihatnya, bertahan, dan membencinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sin Awan melangkah maju. Tanpa penyembunyiannya, langkahnya secara alami menciptakan suara langkah kaki. Suara langkahnya membangkitkan perhatian Sin Bejo di tempat terlarang yang secara otomatis melihat keluar dalam siaga. Begitu tatapannya bertemu dengan Sin Awan, dia tiba-tiba menjadi terkejut dan tanpa sadar berteriak. Awan, ah! Seorang gadis muda terkejut dengan suara juga terdengar, diikuti oleh suara langkah cepat. Siluet Sin Niwang segera muncul di samping Sin Awan. Kulitnya agak pucat dan rambutnya agak berantakan. Setelah melihat Sin Awan, dia menutupi bibirnya dengan jari-jarinya dan berdiri di sana. Lalu kemudian, sejumlah besar tetesan air mata mulai mengalir di matanya. Awan kecil, saat dia berteriak, dia dengan cepat berlari maju dan melemparkan dirinya ke dada Sin Awan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memeluknya erat-erat dan menangis keras. Dia mengira bahwa sejak dia akan dipenjara selama 15 tahun, dan sejak Sin Awan diusir dari keluarga Sin, dia tidak akan pernah lagi melihatnya setidaknya 15 tahun. Dia tidak mengharapkannya tiba-tiba muncul di depan matanya, seolah-olah dia hanyalah ilusi. Sin Bejo berjalan mendekat dan seluruh wajah dipenuhi ekspresi emosional yang terangsang. Awan, bagaimana?
Bagaimana kau bisa ke sini? Apakah keluarga Sin mengizinkanmu kembali? Sin Awan menggelengkan kepalanya dan menepuk-nepuk punggung Sin Niwang. Aku diam-diam menyelinap kembali. Tapi yakinlah kakek, sesuatu yang besar telah terjadi di keluarga Sin sehingga semua orang dipanggil kembali. Tidak ada yang akan menemukanku. Sin Bejo mengangguk. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya apa yang terjadi pada keluarga Sin. Dia telah dengan sengaja menyerah pada keluarga Sin. Jadi kalaupun keluarga Sin disapu bersih, tidak akan ada perubahan besar dalam ekspresinya. Ada banyak gua di tempat terlarang yang dalam atau dangkal. Dekorasi di dalamnya sangat sederhana, dan hanya beberapa meja batu yang dingin yang bisa dilihat hanya dengan sekilas. Tangisan Sin Niwang terdengar keras, Sin Awan tidak menghentikannya dari tangisan terus-menerus. Dia melepaskan semua keluhan, ketakutan, kecemasannya, dan keraguannya pada isi hatinya. Jika tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam depresi karena dia akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, dia masih gadis kecil berusia 15 tahun. Ketika Sin Niwang akhirnya berhenti, dia menangis begitu keras sampai hampir pingsan. Sin Awan duduk menghadap Sin Bejo di depan meja batu. Di sebelahnya, kedua tangan Sin Niwang memegang erat dan menempel di lengannya saat kepala kecilnya bersandar di bahunya. Dia tidak peduli bahwa Sin Bejo juga berada di samping mereka dan tidak mau melepaskan cengkeramannya, seolah takut dia akan menghilang kembali dari dunianya. Setelah kakek dipenjara di sini, apakah mereka melakukan sesuatu pada kalian? Sin Awan dengan cemas bertanya. Sin Bejo menggelengkan kepalanya dan dengan nyaman tertawa. Jangan khawatir, pericu dari Istana Awan Salju mengisyaratkan bahwa dia akan melindungi kami dari padepokan Sin sebelum dia pergi. Dengan dukungan kekuatan yang kuat ini, bagaimana mereka berani melukaiku atau Nduk Niwang? Setelah anggota padepokan Sin pergi, mereka bahkan lebih tidak berani. Lagi pula, aku punya reputasi sebagai ahli nomor 1 kota Klaten di sini, hehehehe. Itu bagus. Sin Awan mengangguk, hatinya ia merasa sedikit lebih bersyukur kepada guru Ning Savitri. Ning Savitri adalah istri yang baik. Sampai akhirnya, dia tidak merobek surat nikah tersebut. Sin Bejo berkata dengan ekspresi agak melankolis. Sin Awan diam mengangguk. Suatu keheningan mendadak turun pada ketiganya. Setelah melewati bencana yang terjadi hari ini, takdir mereka pasti telah terbalik. Meskipun mereka memiliki 1000 kata untuk dikatakan di dalam hati mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kakek, aku ingin tahu. Kau ingin bertanya siapa orang tua kandungmu, bukan? Sin Bejo berkata sambil segera melanjutkan kalimat itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sin Awan mengangguk saat matanya berkonsentrasi kuat pada Sin Bejo. Aku yakin aku tidak diambil secara acak tanpa alasan yang baik. Kakek, kau tahu sesuatu kan? Sin Niwang juga mengangkat matanya saat dia menatap Sin Bejo. Sin Bejo diam-diam mengawasi Sin Awan untuk waktu yang lama sampai dia dengan ringan menghela napas dan perlahan memejamkan mata. Awalnya aku mengira bahwa rahasia ini akan tetap ada di hatiku seumur hidup, dan tidak ada orang kedua yang mengetahuinya. Sekarang keluarga Sin tidak bisa mentolerirmu dan juga kau sudah dewasa. Mungkin sudah saatnya kau mengetahui hal ini. Ayah kandungmu, nama keluarganya adalah Gun.